Di status moga itu bilang kau mekrucut gitu ya. Nah, itu kan sebutan istrinya untuk beliau. Istrinya yang ngomong begitu. Beliau begitu. Yes. Ceritanya gimana itu ya mau kayak tahu? Iya, ceritanya melaporkan kepada video yang Nabi. wanita yang diajak viral diajak berhubungan intim ini. Di luar itu ada lagi yang mau kayak tahu. Kenapa saya ribut sekarang berhari-hari? Ya. Karena ada indikasi dia mau ngelingyang weda kan. Dan weda maksudnya? Ngelingyang weda masih mau jadi pedanda lagi. Om Swastiastu, Mbak Swastiastu. Nayaka Pidada. Suksmo sudah mampir Apa lagi. kabar? Lama sekali kita nggak ketemu ya. Ya, ada 10 tahun ya. Waktu dulu Jak Bali masih. Wih, waktu itu ya. Ya, di pinggir jalan podcast. Misi mati bener ngulang. Kene san Jak Bali kok. Kalah. Sekarang udah mantap ya. Ya, syukurlah. Oke, kalau dia ngobrol sama Oke pasti ngomongin yang plik-plik nih dia. Plik tapi santai. Yang tanda petik ya. Lu nih ngomongin yang serem-serem sama Moge itu biasa santai sambil merokok ngopi gitu. Ya. Tuh demen yang ngordo di podcast nih kentan Moge. Nah, itu ngeremon gitu. Ngeremon tuh apa sebenarnya? Ragu sering toleh di statusnya Moge itu. Apa ngeremon? Curhat atau ngeremon itu kalau dalam pengertian saya nggak tahu kalau bahasa Bali karena saya kan bukan ahli bahasa ya. Ngeremon itu tuh kayak ngemel-mel itu kayak gimana menggerutu gitu loh. Bahasa Indonesianya tuh menggerutu. Itu ada yang ngeremon. Jadi apa sesuatu hal tuh menggerutu, komplain, ngomong pedidi itu ngeremon dan pokoknya mengeluh, ngebacot juga apa bisa apa nyinyir. Bisa. Karena gini, memang bahasa Bali tuh nggak bisa kita sulit dipadankan ya dengan bahasa Indonesia. Iya, jadi beda-beda lah. Maksudnya banyak arti lah, nggak bisa cuma satu gitu. Sama kayak nenggel kan, sampai sekarang udah nggak ada yang bisa menemukan bahasa Indonesia itu nenggel. Buang nenggel itu kan bahasa Indonesia. Mungkin kalau bahasa Indonesia konak kali ya. Konak itu apa? Konak. Bahasa Inggrisnya mungkin horny kali horny, ya. Kayak gitulah. Itu dalam konteks buang nenggel gitu ya. Buang nenggel. Ya. Oke. Ini kan dia ngamati status Facebooknya Moge itu masih seputar yang dulu mengkritisi para rohaniawan kita yang memang nyeleneh dan tidak sesuai dengan jalur. Kalau saya stop dulu. Kalau mengkritisi bukan mengkritisi ya? Bukan ya? Kayaknya enggak deh. Bukan ya? Nah, ini karena diawali dari bagaimana kita menginterpretasikan kata bahasanya. Jadi kalau mengkritisi itu kan kita memberikan saran. Kalau kritik harus dengan solusi iya, gitu ya. Solusi kan biasanya begitu. Jadi kalau mengkritisi itu kayaknya enggak juga deh. Yang ngeremon gitulah intinya. Kalau dibilang nyinyir enggak juga. Gitu. Cuman bahasa kalau saya pribadi, saya tuh apa yang saya lakukan saya adalah mereview kelakuan mereka gitu. Udah sesuai nggak sih dalam pandangan saya? Ya, saya nggak mau ngomong untuk semua orang, tapi ini kan pribadi saya, betul. Karena saya kayak dulu juga saya bilang sama kamu bahwa saya ini ada harapan, bahwa seorang sulingge itu harus gimana sih, gitu. Seperti apa sih sulingge itu gitu loh. Karena kan ini banyak sekali penyimpangan yang kita lihat ya. Betul.
Entah dari oknum yang mana gitu. Ya, disclaimer dulu yang kita bahas ke depan ini murni adalah membicarakan oknum kayak gitu ya. Iya. Itu mau deh ya. Iya. Bukan kita mengeneralisir semua Oh gini. enggak bisa. Ada juga sulingeh yang memang bagus, memang harus patut kita benar-benar hormati kan. Inilah gitu, kenapa kasiannya saatnya sampun ngomargiang Sodarmo atau sesana kesulinggahan Itu dengan jadi betul-betul. korban. Itu kan gini, netizen sekarang tuh kebanyakan nyuri siu gitu loh. Betul, Besek orang aneh begawannya bener kejang begawan Pengen kena. gini, Besek resi kene kejang resi kena. Sing lah dikit gitu loh. Iya. Ini kan ulah Kita by person oknum-oknum. ya. Oh, ini. Iya dong, harus melihat nih pedando ini kejang pedando enggak bisa gitu. Karena ada juga pedando-pedando yang memang ngemargiang gitu. Nah, inilah kasihannya. Beliau-beliau ini yang kasihan. Kasihan ya. Oke, betul. pasti akan kena imbas. Kena imbas pasti. Betul. Itu. Betul. Secara dan Secara tidak extensionnya langsung lah ya. secara tidak langsung dan extensionnya apa? Ke pesemetonan pasti kena. Semetonan apa maksudnya? Siapapun itu mau resi pesemetonan resi, begawan pesemetonan begawan. Setidaknya umat yang gini mulai pasti kena. Punya pikiran negatif lah. Iya. Kalau Jadi misalnya kan, melihat sulingnya, nggak gini kayak sulingnya akhirnya ini kan gitu a priori. kan gitu jadinya. Betul. Akhirnya kan a priori bener. Betul. Kan seng kan gitu. Makanya ya memang harus hati-hati dalam gini. Apalagi kalau sulinggih itu kan berkenaan dengan yadnya. Betul. Bagaimana yadnya itu kan nak rago milih sulinggih totonan yang rago ngidangan tebang Banten pedidian sing kayak kalau boleh. Tapi kan ini enggak. Ini kita selalu ada pemimpin. Iya. Ada pemimpin aneh ngucarang mantra yang memimpin bagaimana yadnya itu berjalan kan gitu. Rago kan nak jadi modelnya dari umat kan ngikut gitu ya. Nah, punya sing tuh mantranya yang penting kan raga nak subuh memilih beliau untuk mengantarkan yadnya kita kepada Sang Maha Pencipta gitu loh. Ya seperti itulah. Oke. Oh berarti kalau konteks dari yang mau kayak akhir-akhir ini tulis ketet Jarot itu sulinggih oknum sulinggih ya. Yang viral kemarin beberapa bulan yang lalu dia yang baca juga di statusnya mau kayak amati viral karena mungkin salah kirim videonya ke grup WA. Nah ini juga akhirnya gini gitu. Ini juga itu belum mengundurkan diri sampai sekarang atau belum mau melepas kesulinggihannya gitu. Nah ini sulinggih itu tidak boleh mengundurkan diri. Oh ada yang viral cuman mengundurkan diri gimana? Itu yang sangat saya oke, kalau kita boleh perbandingkan ampuran iki kalau boleh diperbandingkan ya kasus tersebut dengan kasus ini. Ya. Kalau saya boleh permasalahkan, saya tuh tidak mempermasalahkan beliau mencium istrinya. Itu nggak ada salah. Itu istrinya kok. Ya. Sebagai sulinggih itu tidak ada larangan untuk paksa gining. Paksa dinin apa? Mencium. Entah itu mencium, memeluk, termasuk bersetubuh. Nggak ada larangan. Di sastra nggak ada. Tidak ada larangan. Selama beliau ini melakukan dengan istrinya ya. Selama niki sulinggih istri bersenggama dengan sulinggih lanang atau sulinggih lanang bersenggama kan ada dengan gininya kan kalau gua yang cemlong dulu kalau mau berhubungan harus ngatur pejati kan gitu. Nggak tahu apakah benar begitu. Nggak tahu. Ampura nggak sejauh itu ya. Okay. Selama ini dilakukan oleh pasangan suami istri itu nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Yang saya permasalahkan dari beliau dari dulu itu adalah apa? Bernyanyi untuk publik. Bernyanyi untuk publik. Ya. Itu nggak boleh kalau sulinggih. Nggak dong. Oh. Misalkan meskipun bernyanyi kerohanian gitu. Enggak juga. Dong. Hindu Bali itu kan tidak ada syiar. Jangan persamakan Hindu agama kita dengan agama sebelah dong. Kalau agama sebelah kan mereka ada penyebaran agama. Mereka ustadznya boleh bernyanyi, pendetanya boleh bernyanyi. Kita kan enggak.
Oh, Burut yang karena nggak tahu beliau bernyanyinya di mana ya? Di YouTube kah atau seperti anaknya atau di Kan mana? ada videonya, saya dikirimin kok. Ada videonya, ada acara apa mungkin itu acara PHDI atau apa, saya nggak tahu. Oke. Ada, saya lihat beliau dan masuk dapur rekaman, membuat video klip itu bukan tugas seorang Sulinggih. Oh, berarti justru ciuman itu boleh, nyanyinya nggak boleh? Nggak masalah. Kalau silakan berciuman. Tapi itu kan yang dimasalahkan kenapa diposting gitu. Diposting di sosial medianya gitu. Kan sosial medianya dia. Itu Bisa saja. berarti netizen salah gini berarti. Saya nggak tahu, saya nggak mau menyalahbenarkan siapapun. Kalau saya loh ya. Dan yang saya sayangkan adalah apa? Dalam klarifikasi beliau itu kan langsung. Oke, kalau mundur mic-nya ditarik aja. Iya, kalau mundur. Ya. Kalau apa namanya, kalau pada saat klarifikasi kan saya menyimak itu. Klarifikasi sebelum beliau mundur. Enggak, ketika beliau menyatakan untuk mundur. Oke. Kan ada itu segala macam. Saya tidak mendengar, Ampura kalau saya salah ya, Ampura. Saya tidak mendengar beliau sudah minta izin dengan nabenya untuk mengundurkan diri. Yang saya ingat adalah beliau mengundurkan diri karena netizen sudah menganggap bahwa beliaunya itu adalah Sulinggih mesum. Ya, Sulinggih ini dan itu dan kan, ini kan kena bully, gitu akhirnya mundur. Seorang Sulinggih, kalau masih ada nabenya, ya, ini tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Itu juga yang dengar dari orang-orang gini ya. Beliau itu seharusnya menurut saya, Ampuro ya, seharusnya berkonsultasi gitu loh. Nabe punapi gitu niki ya. Titiang wenten keberbahan seperti ini, bagaimana titiang nas pemargi apa segala macam. Kalau Nabe bilang kamu jangan gitu umpamanya, jangan. Atau kalau Nabe bilang oh iya kamu salah, baru bertindak, baru melakukan sesuatu. Ini kan enggak gini. Perbandingannya lagi adalah yang kasus itu kan lebih alot di awal, lancar setelahnya. Kalau ini kan lancar di awal, alot setelahnya. Nah ini nanti kita bahas. Yang gini mana maksudnya tuh? Yang ciuman sama istri itu kan alot tuh. Kenapa? Karena itu saya bilang. Sepertinya beliau waktu itu tidak berkonsultasi pada Nabe, sehingga kan ada surat pernyataan pesemetonan yang melarang beliau mundur. Oh, itu yang membuat alot akhirnya. Kan kita tidak pernah tahu kapan ributnya maksudnya setelah mundur gitu ributnya. Sebelum mundur. Setelah beliau menyatakan mundur. Kan ribut akhirnya. Ribut, ya kan? Akhirnya pesemetonan bikin surat lah apa segala macam kan gitu. Akhirnya kita tahu sudah ngelukar gelung kan karena anak beliau viral tuh yang lagu itu kan gitu. Udah nggak megelung lagi kan. Jadi kalau bisa dibandingkan, saya lebih respect sama ini loh. Sama yang kemarin ciuman itu. Kenapa? Karena setelah mengelukar gelung kan tetap berkarya. Iya. Udah lepas dari kewikon. Akhirnya. Nah, kalau dibandingkan sama yang ini. Kejadian tanggal berapa? Ngelukar gelung kan cepat itu. Dari kejadian dia nge-share foto itu ke WAG itu, tanggal 9 begitu itu viral di WAG itu, langsung tanggal 19 Tot Jarot nge-share di WAG, tanggal 19 langsung ngelukar gelung malamnya. 19 malam itu ngelukar gelung. Langsung sudah rapat sama pesemetonan dan dengan Nabe. Guru putra pun ada hadir. Ada video saya ada. Saya nggak mau ini. Ada, memang dibuka gelungnya. Udah. Nah ini saya juga mau mengklarifikasi
ketika pertama kali itu viral, saya kan nggak ada posting apapun. Iya. Karena apa? Karena udah selesai tuh, udah ngelukar gelung. Gitu. Kenapa saya ribut sekarang berhari-hari? Ya. Karena ada indikasi dia mau ngelingyang weda kan. Ngelingyang weda maksudnya? Ngelingyang weda, masih mau jadi pedanda lagi. Setelah udah ngelukar gelung itu, lagi sekarang mau jadi. Dia tetap mau ngelingyang weda. Kemarin itu sehingga saya pun dikirimin dedudonan acaranya itu. Tanggal 6 apa tanggal 5 Juli kemarin. Berdasarkan guru nabenya lagi gitu? Ya enggak dong. Enggak. Karena di Bisama Nabe itu sudah disebut bahwa ini pedanda ini walakenya namanya ini, dengan pedanda istri walakenya namanya ini, sudah bukan Sulinggih lagi. Kalau mau Medui Jati silakan cari penabean sanetiosan, tapi bukan berarti dia boleh menjadi pedanda lagi loh. Nggak ada Dwi Jati kedua kali. Oh, nggak ada itu. Masa Dwi Jati berulang-ulang? Mau lahir berapa kali? Orang kita aja umur berapa sih? Masa lahir terus lahir lagi. Kan nggak ini. Oke. Gitu loh. Itu yang di Buleleng itu kan tadi Moga bilang nggak masalah berhubungan sama istri. Masalah. Itu yang di Buleleng kan konteksnya berhubungan sama selingkuhan. Nah, itu kan beda selingkuhannya tuh. Kan? Iya, itu kan bukan istrinya. Bukan istrinya. Tapi anehnya istrinya udah tahu, tapi udah mengingatkan gitu katanya ya. Iya. Ini yang aneh. Bikin status katanya ini udah kejepit, udah sering ini, berarti beliau memang gitu ya karakternya, memang masih suka yang ampura niki, gitu. Ampura yang saya dapat informasinya kan sudah sekitar 5 tahun melakukan hal-hal seperti ini sejak 5 tahun yang lalu sebelum viral. Ya. Oke. Ya, jadi berarti kan artinya apa ini ya, mantan pedanda istri juga seharusnya kan ketika itu sudah ini yang melaporkan kepada video Nabe. Yang wanita yang diajak viral diajak berhubungan intim ini di luar itu ada lagi yang mau gak tahu. Ada lagi. Ini nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih saya nggak suka. Maksudnya kalau saya jawab jujur, ntar salah ngomong. Loh, kok salah ngomong? Ntar kalau saya nggak jawab ya gimana? Orang saya tahu. Oke, mau gak tahunya dari mana? Iya kan, info banyak info ya. Kalau kita udah ngungkap, makanya di status Moga itu bilang kau mekrucut gitu ya. Nah, itu kan sebutan istrinya untuk beliau. Oh ya? Berarti bukan Moga yang melebel gitu. Enggak, enak aja. Istrinya yang menyebut, yang ngomong begitu. Beliau begitu? Yes. Ceritanya gimana itu ya Moga tahu? Iya, ceritanya gitu, katanya berantem karena ketahuan gitu. Iya, karena ketahuan berantem, katanya gelungnya itu sampai dijambak gini. Iya, dijambak. Berantemnya berarti pas ngantap dong berarti kalau pakai gelung. Enggak, maksudnya ini loh pucutnya. Oke, dijambak. Cah ini kau mau pucut gitu, kayak gitulah. Mungkin kayak gitu ya. Gitulah sederhananya. Iya, sederhananya seperti itu. Oke. Kok mau perucut gitu. Sampai dipisahin katanya sama pengayah-pengayahnya. Ini yang cerita langsung dari orang terdekatnya tuh. Iya, situ-situlah. Oke. Situ-situ. Seru kan? Gila, kenapa bisa ngomongin? Iya. Jadi ini kalau bisa kita perbandingkan, yang ini dia melakukan sama istrinya. Kalau yang ini kan tidak. Ini yang salah. Ini yang paling salah. Yang si Ketut Jarot ini. Iya. Karena melakukan tidak berarti dengan. Kalau dia begituan videonya tersebar, dia sama istrinya dia nggak salah juga sulinggihnya. Misalnya anggaplah ada sulinggih nanti yang videonya week-weeknya kesebar lagi. Wih, sulinggih 2
Ada lagi beda. Tapi dia sama istri, berarti dia nggak salah. Secara tatwo tidak. Tapi tiang dengar begini. Secara susilo ya. Tapi tiang dengar ada yang mengatakan ceramah di YouTube itu tentang kesulinggihan, ada katanya di lontar tuh babat atau bisa yang sastra yang mengatakan bahwa di Bali itu sebenarnya sulinggih itu kalau yang istrinya sudah menopause gitu. Ya. Menopause sehingga dia tidak diharapkan lagi melakukan hubungan seksual seperti itu. Sorry, oke. Kalau yang itu menopause kan bukan berarti tidak bisa melakukan hubungan seksual. Oh, meskipun menopause pun tetap bisa sebenarnya. Bisa. Oh, oke. Enggak ada. Dan tidak bisa reproduksi yang benar ya. Tidak bisa reproduksi. Tidak bisa. Tapi bukan berarti tidak bisa melakukan. Bukan, oke. Enaknya tetap bisa gitu kan. Ya. Bikin enak bisa, bikin anak bikin enggak. Anak enggak. Kelewat. Gitu. Aduh. Makanya kalau nanya apakah kemudian kalau video itu adalah istrinya, apakah secara tatwa tidak salah. Oke. Tetapi secara susila. Tapi masalah yang banyak dimasalahkan karena bebas karena diposting itu aja intinya. Kesalahannya karena diposting. Iya, itu juga. Itu saya bilang dari susila. Keinginan untuk eksis juga kan itu kan sebenarnya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Artinya yang sudah ini kan sebenarnya hal-hal seperti itu kan tidak perlu di sebenarnya kalau kayak kemarin tuh yang ciuman sebenarnya hal-hal seperti itu tidak perlu dipublikasikan. Betul. Ini cukup mungkin lah. yang disorot sayang sama istri cukup lah yang disorot oleh netizen itu kan susilanya. Ya. Nah, kalau yang ini dari semua kena, dari tatonya kena, dia dari susilanya kena. Iya. Oke. Jadi ampuran Niki, makanya saya berapa kali udah pernah saya sebagai sulinggih tolong sekali nggak usah pakai sosmed deh. Iya, betul. Kalaupun pakai usahakan pakai admin. Kalau nggak bisa, silakan admin aja. gitu. Admin pun harus di gini di training dulu. Jangan mana yang boleh kegiatan ide di share, mana yang enggak gitu kan. Iya, jadi kan makanya kan semua orang kan bilang kita harus bijak dalam bersosmed. Itu benar. Betul. Karena nggak semua orang bisa menerima. Nggak semua orang bisa menerima. Kayak pokoknya saya sekarang ngomong begini, selalu akan ada pro dan kontra. Sosmed itu sebenarnya kembali lagi seperti pisau kan. Boleh sosmed, cuman sosmed yang gimana layaknya sosmed seorang sulinggih kan gitu. Makanya ini kalau kita ngomongin tentang internet, ini sebenarnya kan jalan. Tapi nggak kelihatan jalan. Ya kan? Website namanya jembatan lah. Namanya website. Web itu kan jaring. Jaring, ya, tempatnya berjaring, tempatnya jalan. Apalagi Facebook nih. Ya kan? Kalau seorang sulinggih subek kepanggoh gitu. Kayak dulu ya, kepanggoh sulinggih apa nih gitu modelnya. Kepanggoh itu maksudnya? Udah ketarang modelnya. Kamu udah di sulinggih apa ciwin gitu hidup nih. Kayak begitu aja udah. Iya. Anda sudah sosok. Sudah turun nilai Anda. Udah sosok itu. Makanya jangan nggak usah lah pakai sosmed gitu loh. Nggak penting. Betul. Anda itu mau bersih itu tujuannya apa? Gitu kan malu. Mungkin kalau tiang mungkin kalau sosmednya ya mungkin kegiatan keagamaan aja yang misalnya dengan beliau sedang itu pun sebenarnya tidak esensial. Itu boleh lah kalau seputar itu aja kan gitu. Itu pun sebenarnya tidak esensial walaupun nggak masalah. Dalam hal edukasi mungkin kan ada sulinggih-sulinggih yang ceramah tidak panita mampu jaya cara nyanda itu kan itu sebenarnya sosmed juga media untuk mereka. Iya, tapi edukasi. Kan tidak semua sulinggih jadi acarya loh. Oh, karena sulinggih itu ada
ada 3 jenis iya. kalau yang tahu ya. Iya Sulingih dong. acaria yang Nggak edukasi, nggak semua boleh jadi sulingih acaria. yang khusus untuk ngantap, sulingih yang lagi satu yang nggak tahu apa. Apalah itu. Ya, ya, Kalau ya, yang kayak ya, gitu-gitu saya nggak perlu lah buka sastra Oke, untuk oke, hanya oke, menjelaskan oke, oke. gitu loh. Jadi kan ya. Nah, dari ini pun kemarin kan saya soroti PHDI sama MDA nih mungkin ya berkoordinasi dengan MDA gitu. Tolong revisi tentang Aturan. kategori ya Kesulinggihan. kriteria kesulinggihan ini. Tapi kalau Jarot ini sudah terdaftar di PHDI. Dia terdaftar nggak atau tidak? Kayaknya sih iya. Ya, berarti memang Tapi pasti nanti ada pernyataan PHDI yang mana gitu. Bilang bahwa beliau tidak. Tapi kan kalau kita terdaftar. bicara konteks manusia kan bisa berubah sepanjang bisa dari putih, dari Islam gitu. Tiba-tiba sebelum jadi sulingih terdaftar mungkin dia bolwong gininya siap gitu. Tiba-tiba kegodaannya basliu, Iya. sering nonton medsos, Nah, cewek itu. bening-bening tepuk kan. Artinya hormonnya meningkat lagi kan. Nah, Itu gini. maksud- Oke, kita mengkhusus mengkerucut pada si Jarot ini ya. Oke. Dia lahir tahun 1972. Sekarang 72. Berarti umurnya berapa ya? sekarang 51 51. ya. Konon katanya melinggih pada umur 35 tahun. 35 sudah melinggih. Berarti seusia tiang nih mungkin nih. Oh ya. Hampir lah ben bede kan gitu. Pedang Sedang kene nih. kan kalau kamu sendiri kayak Wih, gimana nih? Sedang kene ya. Sedang ngontal gitu Wih, model lo. 35 sudah mendikse loh. Sekarang bayangin, proses aguron-guronnya itu berapa tahun? Aguron-guron tuh proses belajar, Belajar. memperdalam ilmu. Ini 35 baru mau belajar. Nah, 35 sudah mendikse. Oh. Berarti umur berapa dia belajar? Mulai belajarnya umur berapa? Sementara proses aguron-guron tuh bisa bertahun-tahun, bisa belasan tahun. Betul. Karena banyak yang harus dipelajari. Makanya kalau ada sulingnya orang ngabulan mereka ketemu ngajak nabena langsung ngabulan mendikse tuh campah tuh. Tapi kan ada kriteria sulingih ngantap katanya mau kayak apa namanya ya itu. Khusus dia bukan acaria ya. Itu nggak boleh juga. Secara keseluruhan untuk mencari proses lakar mendikse ini loh. Mulai pengenalan. Ini belum ngomongin sastra loh. Ya. Saya mau menabe sama kamu. Saya harus tahu kamu tuh siapa. Dulu kamu siapa, walakenya, apa pekerjaan kamu sebagai. Saya harus milih calon nabe kan. Anda tuh siapa? Berarti kalau yang mau jadi sulingih bebas memilih nabe siapa ya? Silakan aja. Tapi Tapi kan harus diseleksi. Seleksi. Anda pun sebagai calon nabe harus Seleksi juga. seleksi saya. Nayaka tuh pidan ngujang. Apa gayane yo? Apa yang ngelah jani? Luong seng yo ngajak kuren nih. Apa sih Luong kehebatan yo aja. seorang nabe bisa melahirkan sulingih ini? Ada gininya nggak itu? Semacam Syarat. nilai plusnya lah. Syarat. Atau apa gitu? Misal saya mau sebanyak-banyaknya mau melahirkan sulingih baru nih biar saya bisa gini gitu. Ada gitunya nggak ya? Mungkin. Kan banyak sekarang ada nabe Makanya banyak kan, punya kok bisa semudah itu gitu? Apa tidak- tujuannya gitu? Ya kan nggak tahu. Nah ini yang harus maksudnya seleksinya ini sekarang ini tuh terlalu renggang gitu loh, terlalu lost gitu. Pang enggalan ge ngelah nanak gitu. Karena memang kesejahteraan nabe itu dipegang oleh nanak loh. Jadi kalau umpamanya dia banyak punya nanak, ya lebih Tapi kan sejahtera dia. ada istilah diksawidi katanya mau kayak diksa yang bukan dari guru nabe gitu. Sing ada unduk gitu. Dulu pernah ada satu tapi sekarang nggak boleh. Berarti sekarang memang nggak ada gitu ya, nggak boleh ya. Apa tuh diksi widi itu apa? Sawidi itu setahu tiang yang Nggak ada tiang istilah amati, begitu. dia sudah belajar semua dah gitu. Nah, itu pembenaran aja. Nggak ada. Nggak ada Dapat seorang pawisek misalnya dapat nggak giring ada gitu, unduk langsung gitu. gini. Nggak ada unduk. Tapi kan ada di Lombok itu yang ngai-ngai tuh. ngai-ngai. Habis melukat, kayak tadi kan melukat, sekarang selinggih gitu.
Sing ada unduk gitu. Nggak ada. Syaratnya untuk menjadi seorang nabe susah. Syarat untuk menjadi seorang nanak susah. Makanya kalau ini umur berapa dia? Dia 35 sudah medikse. Umur berapa dia mulai belajar? Untuk memperdalam itu semua. Itu baru di sastra banyak loh yang harus dipelajarin. Belum bahasa. Cara modalnya raga kalau udah apa orang spesialis sebagai pengacara gitu umpamanya. Ngerti nggak bahasa Inggris? Ngerti nggak bahasa Belanda? Secara hukum Indonesia itu kan mengadaptasi hukum Belanda. Ngerti nggak bahasa Belanda? Paling nggak tuh istilah-istilahnya ngerti. Adalah dia bahasa yang harus dia kuasain. Kan gitu. Sebagai seorang Sulingge itu dia harus bisa bahasa Bali, aksara Bali, bahasa Kawi, Jawa kuno. Susah loh. Itu baru di bahasa loh ya. Belum persyaratan dia apakah dia punya rumah sendiri secara finansial lah, apakah dia stabil finansialnya. Rumahnya itu ngontrak apa keng cara orang kamu tuni itu kan sing rumah. Nah, ini Sulingge yang baru. Aneh tonton nih. Yang Sulingge baru. Aneh misi Siliwangi tuh. Nah, ini. Itu kan sing rumah di nih. Jauh mah nih. Dia maksud di Bali nggak punya rumah atau di luar Bali? Di Bali. Jadi di Jaya kalau melingge. Sekarang gini, kamu mau jadiin seorang Sulingge. Di mana kamu? Kamu di Tegalalang gitu misalnya kan. Punya Grio gitu. Tegalalang tuh tegak rumah kamu tuh gelah pedidi pesing. Jak nyen ge ngelahang. Saya nabemu tuh harus tahu. Harus betul-betul tahu bagaimana seisi rumah itu. Yang katanya puasa makan 3 sekali tahun. 3 tahun terus tidak makan tidak minum 1 hari gitu. Ada nak ngugu munyin bangken dongkang gitu. Tapi pembenaran beliau kan kalau kita itu kan pembenaran. Diri. Saya juga ngomong cuap-cuap kamu harus ikhlas dan segala macam ya, itu kan omongan. Karena dari teori kedokteran yang tahu dari kecil sampai sekarang kan manusia itu maksimal bisa hidup 1 minggu kalau nggak makan, kalau nggak minum itu pun kan harus minum air gitu 1 minggu. Ini 41 hari nggak minum nggak makan gitu. Beliau sebenarnya Bro Niki tiang pengen ngajak beliau diskusi juga, kalau beliau memang ingin ngobrol dengan tiang persilakan di sini. Mungkin bisa duduk dengan Nayaka Pidada mungkin. Ada. Nah, kita dah pernyataan-pernyataan yang seperti itu tuh kadang terlalu apa ya? Kalau saya bilang kontradiktif. Terkesan di zaman sekarang tuh ya gimana? banyak loh Sulingge yang memang gimana ya, untuk mempertahankan eksistensinya sebagai Sulingge dia akan ngomong apapun. Sama dengan Tejarot ini. Dia kan berniat untuk ngelinggi yang wedo lagi, kan ingin mempertahankan eksistensinya sebagai pedanda. Padahal kan bisa menabe itu sudah jelas sekali. Dan semua dari Pesemetonan Darmopodesa mengeluarkan surat rujukannya bisa menabe. Desa adat mengeluarkan berita acara surat pernyataan rujukannya ke bisa menabe. Lah kok ada pendukung-pendukungnya ini yang mendukung supaya dia tetap ngelinggi yang wedo, kan aneh. Dan ini kan gini, ada yang mendukung ya? Ada dong, makanya kan kemarin getol banget dia. Sekarang gini, kalau zaman dulu kan kita nggak republik nih, ya kan? Bali ini kan ada raja yang menunjuk Bagawante kan gitu. Nah, semua apapun kan disediakan oleh si raja ini, entah itu labenya, entah itu panjaknya kalau pidan ya kan. Nah kalau sekarang kan udah republik nih, kita punya desa adat. Ya. Makanya kenapa kemarin di status saya lebih banyak merujuk kepada desa adat. Karena desa adat itu punya kekuasaan,
punya kekuasaan wilayah yang mengatur warganya gitu loh. Kan punya aweg-aweg. Nah, sekarang kejadiannya tuh di mana? Kan di desa adat. Tinggalnya di mana? Di desa adat. Jadi bendesa tuh harus bertindak. Ini sudah viral. Ya, jangankan apa ya? Ini kan sudah ngeletuhin jagat namanya. Seorang pedanda loh berselingkuh. Itu bener ya. Amitra Ngalang loh. Ya, itu berselingkuh secara terang-terangan. Terang-terangan beliau ya. Masyarakat tuh terang-terangan maksudnya begini, kalau saya nih boleh ini. Itu kan dia sendiri yang nge-share ke WAG. Enggak. Kalau dia amati di antara postingan yang mau share tuh tanpa disengaja katanya salah kirim ke grup WA gitu katanya. Iya, tapi kan itu tetap saja ya, sengaja tidak dari sengaja HP beliau kan. Yang nge-share pertama kan beliau. Berarti beliau dengan sengaja merekam ya? Iya kan, beliau agak lain memang. Merekam ya kan jeneng raga. Udah kadang enak nih beliau nih gitu loh. Iya kan? Selain daripada itu, kenapa disebut Amitra Ngalang? Karena kan kalau sudah ngomongin kaung meprucut, udah dijambak gitu, berarti istrinya tahu dong. Secara terang-terangan perselingkuhan ini sudah diketahui. Paling tidak dengan istrinya sendiri. Nah sekarang tapi istrinya sendiri salah juga. Dia tidak. Sekarang gini, kamu melakukan kejahatan saya tahu, tapi saya diem. Saya melakukan kejahatan itu juga nggak? Menurut kamu saya melakukan kejahatan itu juga nggak? Melakukan. Karena saya udah tahu kamu salah, tapi saya nggak ngelaporin kamu. Tapi kan itu istrinya bisa aja dia menjaga image keluarga. Nah, gitu kan? Ya itu dia. Ini kan ingin menjaga eksistensinya sejak awal. Ini dibiarin begitu saja. Padahal nggak boleh. Kalau boleh tahu istrinya satu. 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 Dan sudah lingsir mungkin atau sudah tidak kan enak diajak week gitu mungkin, sehingga beliau mencari lubang yang lebih sempit gitu. Oh, enggak. Jangan berpikir bahwa itu mencari yang lebih sempit. Oh, gitu? Karena yang diajak ini lumayan parubaya semua. Lebih tua juga. Sama Enggak juga usia sama istrinya. Parubaya semuanya. Oh gitu. Waduh. Parubaya. Gitu loh. Jadi kalau mau cari yang sempit kan harusnya sama ya, anak perawan. Tapi dong. yang dengar ada juga sulingnya yang sampai menghamili nak bajang gitu. Di mana itu? Dia nggak tahu sih, dengarnya begitu. Benar atau enggak nih gitu. Siapa tuh? Nggak tahu juga. Dengar. Kamu dengernya kok setengah-setengah gitu sih. Ya, orang di podcast ada yang bilang, bahkan ada sulingnya yang sampai menghamili wanita itu. Gimana? Ada itu banyak gitu. Dengan ada kelanjutannya lah. Gimana ini informasi? Iya. Ada. Ada serius? Ada. Di Bali? Di Bali? Gila. Tapi beliau belum viral. Belum diviralkan aja. Belum diviralkan, tapi sudah ada yang tahu. Ada. Wow. Ada hasilnya. Hasilnya? Ada. Ceritanya gimana itu, Mbak? Dia katanya muridnya atau pemedaknya. Itu pemedaknya yang gitu. Kita ngomongin yang mana dulu nih, karena kan ada beberapa. Bukan satu. Yang saya tahu. Yang saya tahu. Ada. Tapi beliau masih eksis sampai sekarang. Oh, jadi selingging. Iya. Kenapa saya tidak ungkap? Nah, itu kenapa mau kayak tidak ungkap yang gitu? Tunggu dulu bro, jangan langsung. Saya bukan mendukung apa yang dia lakukan ya. Cuman kan ini ada pihak-pihak yang harus saya lindungi dong. Kan nggak semua orang kayak saya punya mental untuk diancam-ancam. Ya. Oh, selama ini mau gak masih sering diancam setiap ngepost gitu-gitu. Ya enggak juga. Enggak juga. Cuman kan serangan. Maksudnya gini. Jadi kan enggak semua orang tuh kayak saya nih ngepost apa gitu. Ada aja yang komen, kamu tuh Nayaka tuh jelema kene gitu. Serangannya Kadang kan tidak semua orang punya mental untuk menerima kata-kata seperti itu gitu. Betul. Kalau saya mau kamu bilang apa juga terserah.
Sama seperti Jack Bali yang sering mengkritik pemerintah, ngeremon pemerintah maksudnya. Kalau kritik kan ada solusi. Jack Bali media provokasi gitu. Terus gitu, wah media dan cicing, media naskleng gitu kan. Kita mental kita sebenarnya kan harus siap dengan gitu-gitu. Iya. Iya, jadi ya seperti saya bilang, apapun yang saya sampaikan, apapun yang kita sampaikan, pasti akan ada pro dan kontra. Ketika ada orang muji-muji kamu, bersiap untuk ada yang hujat, udah betul, gitu aja. Betul. Ya, tapi kan nggak semua orang bisa. Dalam konteks kerohanian yang mau share ini, sebenarnya netizen tuh yang mengatakan begitu itu karena dia belum pernah melihat bukti. Belum tahu cerita sebenarnya, dikira menggosip atau memfitnah gitu. Mereka mencurigai, ini memfitnah ini gitu. Iya. Coba kalau mereka itu tahu sendiri gitu kan sebenarnya, sajo pasti gitu. Dulu sering saya dapat gitu. Dulu sering ya. Wah, Nayaka gini. Bahkan dibilang foto Facebooknya, foto palsu Nayaka bidadari. Ternyata Nayaka bidadari. Banyak yang seperti itu. Akhirnya kemudian berkurang. Ya. Mereka kan pasti akan fakta yang alam yang membuktikan kan. Sekarang kita gini, Win. Kayak kamu nih jadi jurnalis. Kamu harusnya paham dong sama hukum jurnalis. Ya kan, betul. Kamu sadar hukum lah, sama saya. Saya kalau mau nulis saya sadar hukum, yang mana yang boleh, yang mana enggak. Betul. Gitu loh, supaya apa? Tidak hanya melindungi kita sebagai warga negara, juga melindungi yang kita mau ungkap. Iya kan? Ya. Jadi makanya kenapa ada kata Tut Jarot, Tut Cengkal. Itu kan sebenarnya nama samaran kan? Iya dong. Kita harus menyamarkan nama. Betul. Kita bukan membenci gininya sosok Sulinggi, tapi oknum dan fenomenanya. Artinya bahwa ada Sulinggi seperti ini itu janganlah gitu modelnya. Bahwa kalau pesannya kalau mau ngelinggihan ide atau jadi Sulinggi, selesaikan dulu urusan wik kalian, urusan perselangkangan, duniawi gitulah modelnya. Kan kita ada catur asrama tuh, ya, dimana kita baru lahir, kemudian kita proses belajarnya di sini, gitu kan. Ada yang namanya Grahasta kalau nggak salah ya. Di umur kita nih loh. Kelahang malu. Ya betul. Kelahang malu. Makanya biar kita benar-benar puas gitu loh. Benannya ragam merasa mat gitu. Asane sengkel ngidang ontal ben kayang tuh bemare. Saja no raga harus. Ya betul. Sebagai manusia tuh kan berfase. Ada tingkatan-tingkatan, ya kan? Nah, patuh cara raga mare. Nah sekarang anakmu baru berapa hari? Baru di 7 bulan kandungan mewacakan. Ada tahapannya kan? Ya, ketika lahir ada Banten nih, ke pos pusar ada Banten nih, lakar menek keleh ada Banten nih, metatah ada Banten. Itu kan semua tingkatan. Betul. Kita sebagai manusia, gimana cara yang kita menyadarkan diri kita bahwa saya sudah beranjak, umur saya sudah beranjak, sudah bertambah, saya harus bagaimana saya berperilaku, bagaimana saya memilih pikiran saya, ane cene luwung untuk saya, bagaimana supaya bisa luwung untuk orang lain walaupun itu susah gitu ya. Karena kan kadang kita punya jalan sendiri. Setiap manusia kan nggak bisa dong, jalan kamu sama jalan saya kan beda. Kayak gitu. Nah inilah yang harus kita sadar nggak? Kesadaran ini yang tidak ada dalam Tut Jarot. Anda itu 35 tahun, pesasor umurnya subuh medikse. Kemudian ini sudah dilakukan 5 tahun, berarti sekarang dia 51, umur 45 atau 46 dia sudah melakukan itu loh. Perselingkuhan itu ya. Iya kan kalau kita runut nih umur. Iya kan? Setelah 10 tahun dia melinggih, bersih, dia melakukan ini sampai sekarang baru ketahuan. Ini kan betul-betul kalau dibilang nggak sadar, dia kan sudah umur sekian, iya kan?
Tetapi ini kan di luar, benar-benar perbuatan yang di luar kesadaran, dalam artian dia tidak menyadari bahwa dia adalah seorang sulingge, seorang pedanda loh. Yang seharusnya gimana ya? Nah, pedanda tuh sumber sastra. Betul. Kita Artinya lo belajar di ke Bali dia. tuh paling tegah lah posisinya. Kita lo belajar ke dia. Bagaimana, kan dibilangnya public figure. Betul, public figure. Sebagai sorotan, ini sebagai panutan. Nah, sebagai panutan Influencer lah bahasa kerennya. Influencer. Ya. Sebagai influencer, kita kan ngelihat nih, kayak saya ngelihat kamu nih, kamu influencer umpamanya. Apa yang saya lihat dari kamu? Oh, patut sing gitu loh. Dia sebagai ini, kemudian dia ngajak kuren kengken, dia ajak nyaman kengken. Pasti itu semua disorot. Iya kan? Betul. Nah, inilah yang tidak ada kesadaran, ini yang tidak ada dalam dia. Kok seorang pedanda melakukan hal ini? Kan aneh. Kan sangat tidak pantas gitu loh. Ujung-ujungnya apa? Yang kena imbasnya siapa sebenarnya? Pedanda yang memang sudah, pedanda yang lain yang benar-benar ngemargiang sesana kewikon. Iya. Sudah itu apa? Yang pesemetonannya. Saya ada beberapa kok yang langsung add saya ngomong segini gini. Mereka betul-betul terpukul dengan kejadian fenomena yang ada ya. Iya. Sangat disayangkan loh gitu. Terus sebaiknya gimana mau ya biar tidak seperti ini terus? Gini, kalau saya bilang PHDI harus bertindak, enggak juga. Karena hubungan Nana dan Nabe itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Apalagi oleh PHDI, nggak bisa. PHDI boleh mengeluarkan rekomendasi. Kriteria Sulingge itu berapa tahun? Ya, kriteria Sulingge itu seperti apa? Ya ini kan utamanya berapa tahun dulu nih. Karena kan kita patokannya adalah di umur, kedewasaan adalah di umur, patokannya kan gitu. Nah, tetapi hubungan Nabe dengan Nana itu emang nggak bisa diintervensi. Makanya sekarang siapapun calon Nabe diolah saja gitu loh. Syarat-syarat daripada untuk Nananya ini tolong diperketat gitu loh. Umur kalau bisa dipersulit lah. Negara ini kan kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Iya. Kan begitu. Nah, sama dengan kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit kan gitu. Kalau bisa dipermudah, kenapa nggak dipersulit aja? Jangan dipermudah. Ini kan, ini kan terjadinya apa? Karena dipermudah semua. Iya. Terutama ada VPA. Apa itu VPA? Yang Medikse Masal itu. Oh. Yang ngeluarin sulingge banyak itu. Ada yang gitu? Ya ada lah. Gila. Kalau masuk VPA tuh lebih murah daripada kamu jadi sarjana. Sarjana kamu harus bayar SKS, bayar pendaftaran, bayar gedung, bayar ini dan segala macem. Udah gitu bayar SKS. Kalau mau ujian bayar lagi. Iya kan? Belum kalau umpamanya ketemu sama pembimbing yang matre. Oh saya minta ini, minta itu. Belum nanti wisuda, bayar lagi, bayar toganya, bayar ini dan segala macam. Di VPA kayaknya 5 juta aja udah jadi sulingge kok. Gila. Mau jadi sulingge kamu? Masuk VPA sana. Berapa tahun itu prosesnya itu? Nggak pakai tahunan mah. Oh, gila. Inilah tatanan kesulinggihan itu dirusak oleh siapa? Ini lembaga yang satu ini. PHDI. Bukan VPA lah. VPA. Oh. Ngembasin anak berapa orang? Sudah ada ya produknya PPA? Banyak lah. Loh. Wah kamu kemana aja Win? Win kamu kemana aja Win? Wah aku nggak fokus isu ini soalnya. Aku nggak fokus isu. Kenapa? Ini kan VPA ini sudah menguasai PHDI yang sebelumnya. Oke. Makanya kenapa teman-teman perjuangan ini ingin bukan merebut, memperbaiki PHDI-nya. Iya, aturan-aturan keumatan ini kan sudah
porak-porandakan sama yang sebelumnya. Oke. Makanya teman-teman di perjuangan itu ingin supaya ini diperbaiki, ini udah nggak bener nih gitu loh. Oke. Banyak sekali yang di kayak kamu bilang, kenapa kalau bisa dipersulit kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit itu karena itu mereka memudahkan semuanya. Aneh sing dreste tadi gini. Dan itu kan menjadi rumahnya Sampradaya yang kemarin. Makanya kenapa teman-teman perjuangan ingin merebut kembali rumah kita, yaitu perusakan ini. Sulingnya dresta Bali dan non dresta gitu berarti ya. Kayak gitu-gitulah. Itu menarik dulu sempat kita bahas sulingnya jadi kedok untuk melindungi diri dari jeratan polisi gitu. Itu tak. Itu sekarang masih ada ya. Cuman bisa geleng-geleng kepala. Ya. Banyak. Apa hubungannya Mbak ya? Kalau dia jadi sulingnya berarti nggak boleh ditangkap gitu modalnya? Ya mungkin secara etika. Secara etikanya kan polisi pakewah gitu modalnya. Iyalah. Karena seorang sulingnya memang tidak boleh berhubungan dengan kasus hukum. Oh gitu. Nggak boleh itu. Iya. Makanya. Berarti Wayan M itu kenapa gini? Karena dia bukan sulinggeh gitu. Bukan sulinggeh. Dia buktinya tidak terdaftar ya di PADI. Itu ya, satu desa loh dengan saya Wayan M. Kan dulu, itu kan katanya Pak Kumis tidak terdaftar. Oh iya? Sebenarnya kan, terdaftar? Bukan. Sekarang kalau memang nggak terdaftar, kenapa disediakan pengacara? Siapa yang menyediakan pengacara? Di PHDI lah. PHDI situlah. Ngapain? Oke, memang betul. Kita sebagai terdakwa, umpamanya kita sebagai tersangka kemudian terdakwa, kita berhak untuk mendapatkan pembelaan hukum, betul. Tetapi kenapa harus PHDI yang di sana yang menyediakan? Kan aneh. Kalau Uzra tidak daftar, ngapain kamu dukung? Oh gitu. Halo? Are you with me? Welcome to apa ya maksudnya ini kesemrautan ini. Memang beliau dulu karena saya satu desa ya, karena dulu waktu tiang SMP dulu nih konteksnya kan bisa aja, karena saya aja sekarang gini bisa aja nanti saya buang, saya hilang gitu kan, nafsu seks saya berkurang gitu. Umur berapa itu nanti? Belum tahu. Benar aja buang hilang bisa kedaftar di sulingnya nih. Kalau saya nggak ada loh keinginan untuk sana. Nggak sulit sekali karena kita udah saya udah tahu sekali ya, maksudnya syarat-syaratnya itu berat sekali. Karena memang kita di puncak di orang Bali itu kan artinya pasti puncak sorotan lah, bedek kan boleh apa lagi ngai video ke keto gitu kan. Loh, kamu kalau ini ya, kenapa jadi sulinggeh gitu? Ada yang bertanya begitu. Ada salah satu oknum, saya nggak tahu apakah beliau masih hidup atau enggak. Jadi ditanya, kenapa dari sulinggeh? Iya dong, biar saya juga dipanggil ratu. Ada yang gitu? Dah. Gila, biar dipanggil. Ampura ya, ini saya lepas aja udah ini. Ini mau kayaknya habis melukat, jadi langsung ke studio Jak Bali gitu. Aduh. Emang jadi ada loh supaya dipanggil ratu. Ada. Saking dangkalnya pemikirannya itu. Bisa dikatakan begitu. Aduh. Kita kan jadi sulinggeh biar kita kan gini loh, kadang-kadang ya manusia terlalu stuck pada. Itu jawaban serius atau bercanda itu mungkin? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Mereka itu stuck pada satu kata. Padahal apa sih maknanya sebagai seorang ratu itu? Sangat susah loh. Kamu dijak ngomong gini. Iya. Kiap, engken sih.
Kan mau kayak tahu saya begadang kerjaannya. Aduh. Tapi menarik. Aduh. Kalau kita ngomongin beginian nggak cukup berapa jam gitu nggak? Betul. Nggak cukup. Podcast kita dulu kan 2 jam itu ya. Ya, ini juga kan ada tuh yang dulu jadi wakil gubernur. Oh, sekarang nah ini tiba-tiba jadi mangku atau apa? Mangku ya? Sudah Sulingge. Ya. Udah Sulingge? Idobawati apa gimana? Sulingge beliau sekarang. Yang di penjara ini habis penjara keluar. Salah satu syarat daripada Sulingge itu dia tidak boleh terlibat kasus hukum. Termasuk dia sudah tidak yang tidak boleh dipenjara. Nah, sekarang dia udah pernah dipenjara. Bukannya Dari mangku, Sulingge. udah Sulingge sekarang. Gila. Pantesing nih gitu. Dan jika saya ngomong yang tidak ini nanti ini jelema apa nih? Senawang nak lingser gini. Lah nak lingser nih campah. Kalau sudah pernah dipenjara sudah capnya kan narapidana. Kalau sudah narapidana ngapain dipilih jadi Sulingge? Tapi kalau pemikiran orang kan begini. Inilah peran Nabe. Peran Nabe ya. Jangan menyalahkan PHDI loh ya. Jangan menyalahkan PHDI. PHDI itu ada fungsinya adalah fungsi controller dan administrasi aja. Sekali lagi saya bilang Nabe dan Nana itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Oke. Makanya kenapa ini bisa lolos jadi Sulingge? Saya pertanyakan Nabenya. Nya Nabe neneh. Adi betawangi ten penjara dadi yang Sulingge dadi jani. Kan gitu jadinya. Saya pertanyakan Nabenya, bukan saya mempertanyakan PHDI. PHDI tidak punya wewenang di sana. Pertanyakan juga desa adatnya. Sekarang dia terdaftar di desa adat nggak? Ingat nggak sama? Sulingge apa itu? Acaria? Nggak tahu. Ada yang kemarin lulusan VPA yang domisilinya itu dia di Desa Celuk kalau nggak salah. Kemarinan sempat kok viral itu, yang dia meninggal kemudian oleh desa adatnya hampir tidak dikasih untuk tempat ini. Ngantap gitu modelnya. Waktu dia meninggal, kok ngantep? Hampir tempat untuk bermakam. Untuk ngabennya. Oke. Ya. Itu karena apa? Inilah singsalnya di VPA tuh. Sekarang kamu jadi Sulingge. Istrimu boleh tidak melingge? Boleh. Di VPA. Di VPA boleh. Yang resto Bali Sing kan harus kan juga kan ikut. Iya, karena lanang istri itu satu kesatuan. Iya. Ini kan aneh kemarin yang diceluk itu. Dia ada di Sulingge, kurangnya sing. Ketika mau di aben, atau mau diupacarain begitu, desa adat di stop dulu. Nah, subuh Sulingge nenek ada nenawang, ada neseng. Akhirnya apa? Akhirnya karena kebaikan anak-anaknya, desa adat memperbolehkan untuk ngubur. Nah sekarang, ini ada Sulingge tuh sing ada metanam. Ada yang metanam tuh. Berarti kan sing Sulingge dalam artian secara tidak langsung Sulingge VPA itu bukanlah Sulingge. Yang subuh lulusan VPA sing Sulingge. Desa adat tidak mengakui. Inilah peran lagi saya tekankan, desa adat tuh punya peran. Penting sekali desa adat itu perannya. Sebelum hukum positif, hukum desa adat loh. Iya. Jangan salah gitu. Jadi makanya kayak kemarin sempet yang di Beleleng itu kan semua pada gregetan kan. Desa adat kok nggak ada aksinya nih. Udah seviral ini dan segala macam, seharusnya kan sudah sudah mengambil keputusan. Iya. Mungkin ada hubungan baik, mungkin beliau desa ya, kan kita akhirnya gitu berspekulasi. Akhirnya kan kita berspekulasi apakah ada perjuru desa yang
apa ya? Kong kali kong. Kong kali kong mungkin seperti akhirnya kita berspekulasi. Ya. Tapi kan untungnya kemudian Desa Adat akhirnya bereaksi ketika beliau ini mau ke Merajan Gede untuk ngatur pioning. Di sana di stop sama Desa Adat. Oke. Nah ini kan saya bilang makanya kalau yang berciuman itu di depan alot, di akhir dia lancar. Kalau yang ini di depan lancar, di belakangnya yang alot. Karena apa? Si Tut Jarot dan Tut Cengkal ini memengkong. Subah panten itu sudah dipantenkan oleh si Nabe, kok masih dia berani-berani gitu loh. Oke. Tadi mau bilang Sulingeh tidak boleh mengundurkan diri gitu. Maksudnya kalau mengundurkan diri atas izin Nabe boleh gitu maksudnya? Boleh. Oh. Tapi kan apa alasannya? Nabe kan punya penilaian. Sekarang gini, contoh dah yang Tut Jarot ini. Nabe ke sana ya, kan salah satu nana Prando Betaro niki. Saya percaya ketika sebelum di Lukar Gelung itu pasti ada pembicaraan dong. Pasti ada apa sih sebenarnya yang terjadi? Kamu kenapa? Ya. Nih Adi bisa ada gambar seperti ini. Nak kengken unduk nih. Pasti ada pembicaraan. Ya, ada ya. tanya jawab di sana sehingga itu sudah dianggap di luar sesana kewikon. Kan gitu. Bersenggama dengan bukan istri, sehingga diambil keputusan seperti itu. Nah sekarang kalau mamanya kamu sebagai Sulingeh mengundurkan diri, apa alasanmu? Tapi kalau umpamanya yang kemarin tuh sudah kepangguh, sudah dicap sebagai Sulingeh mesum, saya rasa cocok untuk mengundurkan diri. Makanya saya bilang lagi sekali, jangan bersosmed. Karena di situ adalah jalan gitu loh, jalan yang nggak kelihatan jalan, kita nggak tahu siapa nih yang ngomong. WA itu kan sosmed juga. Zaman sekarang semua pakai WA di komunikasinya. Iya. Gimana nggak bersosmed Sulingeh? Itu kan sosmed juga. Kalau sudah ada yang bilang kamu Sulingeh mesum gitu, subah sosot dong. Subah sosot. Iyalah. Iya. Kayak Tut Jarot nih. Jaran demen crot gitu mamane. Itu kan sudah siapa nih ngangwang? Circle ngangyang malah. Iya. Hanya orang gila aja. Makanya saya bilang sama pendukungnya itu cuman gila aja Anda mau dukung yang sudah jelas-jelas dipantenkan kok. Itu pembelaan si pendukung itu kan katanya Ngelukar Gelungnya tidak ada upacara. Pembelaannya begitu. Makanya mereka tidak menganggap itu sah. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Ini sudah ada bisame. Anda tidak bisa Ada bukti bahwa beliau masih gini lagi menjalankan kesulinggihan lagi? Atau mau sekedar mau dan tanda-tanda gitu? Belum berarti ya? Ya kalau kabarnya sih sekarang rumahnya sepi ya. Kabarnya. Kemarin-kemarin katanya masih ada yang dengar suara kleneng di situ. Gitu. Udah resah nih antara Februari, Maret, April, Mei, Juni. Udah 4 bulan. 4 bulan itu masyarakat sudah resah sebenarnya. Tapi kan kalau kita bicara gitu. Orang tua kan tidak semua suka bermedsos. Jangan-jangan yang masih di sana itu mereka nggak tahu kabar ini, gitu. Nggak tahu kabar, nggak tahu video beliau viral itu, sehingga beliau tetap ada yang gini kan pemedaknya gitu mungkin. Mungkin nggak seperti itu. Saya rasa nggak juga ya. Kalau sumpah makanya saya bilang gak mungkin lah, gak mungkin pasti sekarang tuh ya. Pasti tahu aja. Cuman memang mungkin tidak mengetahui karena tidak interestnya di sana. Kan nggak semua orang punya interest untuk untuk mengamati itu gitu. Gitu. Oke, siap Maga. Oke Maga, sukses semua nih sharingnya.
Sukses sama Semoga sekali. nanti yang kita harapkan kan dari pembicaraan-pembicaraan ini sulinggih masa depan itu bisa lebih baik lah, tidak terlalu melenceng dari yang kita harapkan gitu, karena sulinggih adalah yang benar-benar harus kita hormati dan sangat dihormati di Bali. Penghormatan itu diberikan ya, bukan diminta. Bukan diminta. Oke. Jadi jangan minta penghormatan. Betul. Bagaimana Anda dihormati itu ya tergantung dari bagaimana Anda berperilaku. Kalau sekarang secara umumnya gitu, kan netizen melihat, kan nggak semua netizen paham sastra. Nggak semua netizen paham dengan syarat-syarat kesulinggihan, ya. Mereka pasti akan melihat dari susilanya, etikanya. Adik ini di solah pada Anda atau sulinggih gitu. Adik ini pasti mereka akan bertanya, gitu. Di sanalah nanti apakah akan dihormati atau tidak. Ya kalau saya sendiri maaf nih, saya bukannya main soroh, enggak. Ya, saya akan lihat dari subjektif dan objektif. Secara subjektif saya akan lihat dulu siapa orang ini, benar nggak, nyen aben nih, nyen kene ini segala macam, saya akan lihat. Dan bagaimana objektifnya, apakah sesuai dengan sana kewikonan. Saya hanya akan hormat kalau umpamanya memang dari subjektif dan objektifnya itu selaras. Ya, jadi ya gitu deh. Dan gini, perlu saya ini kan ya, karena kan banyak pasti orang-orang yang dari dulu saya udah merasa bahwa ada yang tidak setuju, ada yang setuju dan segala macam. Bahwa pro dan kontra itu tidak bisa dielakkan. Betul. Ya, tetapi saya tidak pernah mengajak semua orang membenci. Bukan hanya itu. Jadi saya tidak pernah mengajak semua orang untuk mengikuti kepercayaan saya. Oke. Apa yang saya bahas, itulah apa yang saya tahu dan saya pahami dan bagaimana sudut pandang dari saya. Jadi kalau seumpamanya orang lain ikut dengan sama sudut pandangnya dengan saya, silakan. Kalau enggak pun enggak masalah, silakan. Anda mau pakai dia ya silakan gitu loh. Silakan aja. Anak raga meyarnya tuh ngaun rasa. Saya kan nggak bisa memaksakan. Kamu jangan pakai ini nggak bisa gitu. Tapi begini Moga, yang dia masih penasaran dengan jalan pikirannya Moga selama ini kan, misalnya ada orang dulu yang perilakunya begini tiba-tiba jadi sulinggih, itu yang kadang-kadang Moga masalahkan masa lalu orang itu kan, masa lalu. Tapi kan setiap orang itu bisa aja berubah dia Moga. Misalnya anggaplah sulinggih yang dulu misalnya jadi maklar gitu. Walakenya jadi maklar. Walake waktu dia walake misalnya dia cenderung perilakunya begini. Sekarang sulinggih. Itu apakah pantas kita masalahkan masa lalunya atau bagaimana? Tidak, apabila tidak ada kasus. Tidak ada kasus. Oh, berarti yang sudut pandang Moga kalau dia kasus pantas pidana ya nak kene gitu ya. Oke, siap. Jadi ini yang juga kan kayak kamu tadi bilang pernah menghindari kasus hukum. Ya kan? Ini yang tidak boleh. Jangan kamu pakai agama itu untuk menutupi kebejatanmu gitu aja. Ini menghindari kasus hukum ini Moga lihat secara subjektif kah atau memang? Iya. Oh dia gini. Subjektif dan objektif ya. Oke. Kenapa? Karena kamu beragama untuk apa sih? Untuk menghindari kasus hukum, untuk menghindari konsekuensi hukum kan enggak. Oke, ya. Kamu beragama untuk apa ya? Kita beragama untuk mempelajari apa sih jalan yang benar. Iya kan? Jalan yang benar. Masa kita gini-gini aja? Ya kan? Kita perdalam spiritualisme untuk apa sih gitu? Masa kita bertawang tuh jelek? Masa dilah didu kan gitu loh. Kan kita ada jalan, kita ada pilihan untuk menjadi lebih baik. Tapi jangan kemudian kamu punya kasus hukum kemudian kamu lari ke agama. Iya. Gitu loh. Campah ada di agama tuh kan gitu.
Makanya aku tertarik dengan Sulingeh yang dulu pernah jadi maklar kasus itu. Diomongin lagi. Ini memang ada ya? Ada dong. Oke, siap. Adalah. Maklar kasus. Adalah. Undang aja kalau mau. Nggih, Ratu. Ya, seberapa besar beliau tobat kan enggak? Kan kalau orang tobat tuh masa nggak boleh jadi Sulingeh? Misalnya anggaplah dulu mantan wakil gubernur Tobatnya dari apa tobat. dulu? Misalnya mau di penjara kan tobat, anggap jadi Nggak Sulingeh. bisa. Nggak bisa gitu ya? Itu perspektif. Oh gitu. Nggak bisa. Sastra itu tidak bisa dibegitukan. Oh gitu. Jangan kamu. Saya tobat. Jangan. Orang saya mau melingeh gitu. Jangan. Oh, gitu. Untuk apa? Untuk apa? Saya bilang. Untuk kamu. Sekali lagi, apakah ini hanya untuk Memperbaiki bukan nama perbaiki. gitu. Apakah kamu ingin mempertahankan eksistensimu? Sebagai Sulingeh kan enggak. Ya, Apa sih tujuannya membersih? Itu aja dulu. Tujuan orang membersih jadi Sulingeh itu bukan untuk membuat karya. Jadi jangan bikin iklan-iklan yang aneh-aneh. Kan ada tuh griyo yang bikin iklan yang aneh-aneh. Tujuannya untuk apa? Kalau bukan membuat karya, untuk Muput karya itu emang salah satu kewajiban ya sebagai Sulingeh. Sebagian kecil lah ya. Sebagian kecil. Oke. Tetapi tujuan daripada utamanya itu adalah apa? Membersih gitu. Membersih itu mempelajari sastra, memperdalam sastra. Tuprana Made Gunung, Tuprana Made Sidemen. Kan nggak selalu muput karya. Oke. Beliau kan memperdalam sastra. Apa itu ada bukunya tuh yang saya lupa namanya. Itu kan tujuannya untuk memperdalam sastra. Ya. Beliau tidak amun muput ya, ente nak yang kalau enggak pun nggak masalah. Oke. Jangan diuber tuh, umat tuh jangan diuber. Orang ini mau ngelakuin raga kan muput. Kan kelihatan banget kamu pengen sesarinya. Itu yang salah. Bukan tujuan utama Anda untuk membersih. Dan salah satu tapa beratanya seorang Sulingeh itu adalah Nyuryaswana loh. Nyuryaswana itu apa? Proses menyelaraskan Buana Alit dengan Buana Agung supaya harmonis. Sebagai Sulingeh, apakah Anda sudah bisa Nyuryaswana tiap hari? Ada loh yang tidak. Ngapain aja ritual Nyuryaswana itu? Ngapain aja misalnya? Wede pagi-pagi. Oh. Ngai tirte, ngaria tirte. Itu tidak boleh putus oleh seorang Sulingeh. Setiap hari. Nggak boleh putus. Gitu. Metapa modelnya gitu Nyuryaswana. Betapa. Bukan bertapa. Engken mau orang tapa beratanya. Oh. Itu melatih kedisiplinan beliau-beliau. Ngidang seng. Kalau ini aja nggak bisa, yang lain pasti nggak bisa. Boleh saya singgung lagi? Boleh. Peran Sulingeh yang memutru. Memutru itu apa? Membaca. Sulingeh yang membaca. Oh, ada Sulingeh masih membaca mantranya gitu? Ketika ngewede, ngujarang mantra, gitu? Nggak boleh. Jadi dia harus sudah hafal betul. Sudah harus hafal. Oh, oke. Sulingeh itu wede praga. Catur wede itu semua sudah harus di luar kepala gitu ya. Mantra-mantranya itu tidak boleh membaca. Nih kengkene, neng leneng, nih bungo, nih maco kene, tidak bisa. Karena ketika ngeleneng, nih ada bunga di tangan kanan, kiri gentene. Ini ketika menguncarang mantra tuh auranya itu menggema. Kalau Anda sambil membaca, bagaimana aura itu bisa terlepas? Oke. Kan gitu. Itu nggak boleh loh.
Itu ya syarat yang tadi, nggak boleh kasus hukum, nggak boleh dipenjara, ya, nggak boleh memutru, nggak boleh apalagi cendala tuh cacat. Nah, cacat maksudnya? Cacat lahir, tubuh gitu? cacat, Pokoknya disabilitas lah. disabilitas, Nggak boleh nggak gitu? boleh. Oh. Sejak lahir maupun ketika masih welake, nggak boleh cacat. Termasuk cacat gara-gara kecelakaan tuh nggak boleh? Nggak boleh lah. Tato? Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak Apa boleh. hubungannya dengan isi otak? Kan belajar sastra kan mengisi otak lah, ngapalan gini semua, mendalami ini. Apa Kan hubungannya tidak dengan semua- tato? Kan tidak semua, kan kalau menjadi sulingnya itu kan satu keseluruhan. Anda secara fisik dan mental, gitu ya. skala dan niskala. Susah loh. Tapi kan waktu beliau jadi welaka misalnya, itu tatonya sewaktu menjadi welaka kan. Iya, Nah, nggak boleh juga. nggak boleh. Kan ngeluarin Ada darah. sastranya kah? Atau Secara gimana? secara Tertulis nggak ada? secara tertulis tidak boleh, tidak ada memang. Bilang tato. Ipidan kan sing ada tato. Iya. Aneh ngai sastra kan sing ada. Ketika itu kan tidak ada tukang tato. Tukang tato kan baru zaman Soeharto aja mengkep-mengkep. Zaman sekarang bebas-bebas orang bertato. Ini kan ngeluarin darah. Iya. Ini termasuk cacat juga tato. Cacat Oh. secara sastra. Berarti sulinggih yang bertato itu salah juga berarti. Ya. Jangan Win. Saya nggak jawab ya. Ampura saya nggak jawab loh ya. Saya nggak jawab Nah, ini apapun. karena nggak di sastra kan bisa debat-debat terus nih kan, karena nggak ada di sastra. Bahkan kalau ada pun tertulis sedikit itu mungkin kodenya ada. Ditulis tidak boleh cendala. Udah. Cendala itu apa? Cacat. Iya. Ini kan bisa perspektif macam-macam nih, cacat tuh gimana maksudnya? Kan secara luas makanya. Itu udah makanya cacat. Tato, meskipun saya tato, saya orang nggak cacat gitu kan. Kan bisa aja orang pembenaran begitu kan. Bisa aja, silakan aja. Oke, Gak masalah. Oke, Mage, semua Mage. Next kita ngeremon kalau ada kasus baru. Semoga lah. Ini kayaknya mesti Jeg Bali ngeremon gitu deh. Tambahin ngeremon. Iya benar-benar, karena belum ada tagline-nya kan. Beli Jubinta waktu saya ketemu juga, apa Jak Bali podcast yang lah tagline nih, raga adalah ngopleng gitu. Jak Bali apa mesti lah tagline raga beli Jun, mungkin ngeremon caca ngeremon Jak Bali dah. Siapa ngasih nama Naya Kopi Tato. Oke, moga semua moga ya. Ya. Semoga tetap sehat lah. Sehat mental dan fisik gitu terutama ya, karena dia yang tahu kalau ngepost gini tuh pasti mental kita juga Dumade gini ya. kan. Yang pasti saya akan tetap pada jalur saya. Saya juga sama teman-teman perjuangan saya selalu bilang Ampura kalau mau ngomongin tentang sampradaya dan segala macam, oke saya akan dengar, tapi saya tidak akan ini karena fokus saya lebih ke sastra kewikon. Tapi lagi dikit, Tiang pernah simak satu semoga serangan skalo itu maksudnya gimana itu? Saya udah saya pernah kena serangan skalo gitu. Kan pastilah. Serangan apapun yang kita lakukan. Itu makanya gimana? Kan saya bilang, apapun yang kita lakukan pasti ada pro dan kontra. Banyak sekali. Serangan ilmu hitam gitu. Wah, ben ilmu hitam, enggak ada ilmu hitam. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Ilmu ya ilmu. Enggak ada ilmu hitam. Digunakan oleh orang yang hitam gitu, Mbak. Enggak. Jangan dong. Itu body shaming nanti kamu dibilangnya. Hitam yang orang yang ilmu yang disalahgunakan. Salahgunakan itulah maksudnya. Ya. Orang hitam itu saya. Ya, saya juga hitam. Tapi saya nggak ilmu, nggak punya ilmu. Siap, gitu. Ada menarik ada lagi soal kesulinggihan yang menarik diremonkan di sekarang? Apa dong?
Sekarang ini kan ya semua punya kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat. Nah, makanya kenapa ada pembenaran dan segala macam. Sebenarnya sing dadiang gitu. Orang tidak tidak tahu perbedaan antara bisa dan dadi. Bisa dan pantas itu maksudnya. Bisa dan kan dadi. Pantas bukan. Kalau di Bali itu istilah bisa dan dadi. Bisa dia tapi sing pantas gitu. Dadi apa pantas sebenarnya? Dadi. Kan sama aja itu. Terserah kamu bagaimana kamu mengartikan. Dadi bisa, dadi kelawan bisa tuh nak melenan. Kamu bisa aja. Bisa aja saya belajar sastra bisa. Semua. Tapi boleh nggak ngantem? Enggak. Sing dadi gitu. Enggak. Kayak gitu. Ya gitu dah. Ini yang kadang-kadang orang dadiang kejang gitu loh. Sing je konslet tuh. Sing maksudnya ya, itu yang kadang-kadang masyarakat kita tuh kurang kejang dadiang gitu loh. Sama dengan para nabe ini. Benak sing dadiang kan. Tujuannya apa? Orang pasti akan berspekulasi nih ya. Pasti karena uang. Sekarang kan begitu orientasinya. Banyak kan orientasi uang. Iya. Gitu. Berarti ada surga sulingnya yang orientasinya memang untuk bisnis gitu ya? Iyalah. Kalau nggak begitu, gimana caranya dia? Memang berarti sulingnya itu bisa gede penghasilnya mau? Tergantung. Dari apa aja dia? Dari sesari aja kah? Atau ngadap Banten atau apa? Ya kalau umpamanya dia ngadap Banten masih. Bukannya nggak boleh ya harusnya? Nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Nggak boleh. Siap, pakai suksema. Suksema sekali sudah. Ya.